Menteri Pertanahan yang sudah viral saja bahwa semua lahan itu katanya milik negara gitu ya. Nah, bagaimana nih ceritanya, nanti kita akan coba juga senggol-senggol bagaimana perspektif Islam sekaitan dengan kepemilikan lahan. Buya Malaysia Official, like, share, comment, and subscribe. Buya Malaysia Official, like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Buya dimanapun berada, selalu kami mengajak kepada kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah nikmat yang tiada pernah henti walau hanya sedetik pun kepada kita semuanya. Maka dari itu mari kita senantiasa bersyukur semuanya. Bersyukur atas itu. Dan Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syukur yang kita lakukan itu tidak untuk menambah kemegahan atau menambah kemuliaan Allah, tidak, tetapi manfaatnya untuk kita juga. Semakin kita bersyukur, maka akan menjadi baik pula kehidupan kita diberikan oleh Allah Taala. Selanjutnya tentu selawat dan salam selaku umat Nabi Muhammad, kami mengajak kepada sahabat Buya yang khususnya beragama Islam ya, untuk senantiasa merangkai selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim mubarak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat Buya yang berbahagia, pada kesempatan ini di konten ini kita akan membahas hal yang masih viral saja sekaitan dengan pengelolaan lahan berdasarkan perspektif Islam. Nah, sebelum kita lebih jauh mengomentari bagaimana seorang menteri ya, menteri pertanahan dan seorang menteri pertanahan yang sudah viral saja bahwa semua lahan itu katanya milik negara gitu ya. Nah, bagaimana nih ceritanya, nanti kita akan coba juga senggol-senggol bagaimana perspektif Islam sekaitan dengan kepemilikan lahan. Namun pun demikian, Buya senantiasa mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa berpartisipasi dalam gerakan kebaikan. Salah satunya berpartisipasi melalui channel Buya Mardinsyah ini dengan cara yang berkemampuan finansial, ada kelapangan, ada kelebihan rezeki, silakan dikirimkan infaknya untuk mendukung gerakan dakwah Buya ini di rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kemudian yang berkenan memberikan partisipasinya dalam bentuk non materi juga diperbolehkan. Mari kita berdoa mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat kepada kehidupan sosial dan lingkungan, serta nilai kebermanfaatannya lebih luas kepada umat manusia. Dengan cara tentu silakan di like, silakan di komen dengan komen yang positif, dibagikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia. Saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengelolaan lahan berdasarkan perspektif Islam. Nah, sebelum itu coba kita perhatikan di sini. Di sini ada gambar, ini kelihatan ya, gambar ini. Menteri ini bercanda dan sudah viral saja di dunia maya begitu, bahwa semua lahan itu katanya milik negara. Dan sudah berkembang berbagai macam itu ya, komen-komen dari netizen, kemudian banyak sekali meme-meme yang terkait dengan ungkapan dan tanggapan terhadap menteri yang satu ini, Nusron Wahid gitu ya. Memang beliau ini adalah salah satu menteri yang nyentrik ya, memiliki ciri khas dengan gaya komunikasi yang spesifik. Dan sebelum jadi menteri pun sebenarnya beliau ini sudah banyak disorot oleh masyarakat karena memang ada beberapa gaya komunikasi yang disampaikan oleh beliau berbeda dengan yang biasa-biasanya gitu. Nah, ini dapat kita perhatikan, beliau mengatakan memang itu adalah candaannya. Namun pun demikian, kita berharap kepada negara agar mengurusi negara ini ya dengan serius begitu ya. Kalau bercanda yang positif, jangan sampai candaan itu akan menyakiti perasaan dan menyusahkan pemikiran rakyatmu yang saat ini sedang menjalani kehidupannya
survive, bertahan dari bulan ke bulan ya. Ya, ini tentu menjadi PR pemerintah sebenarnya untuk membantu masyarakat, mengurusi masyarakat. Kami yakin juga bahwa pemerintah bekerja terus, tetapi keterbatasan yang dialami oleh pemerintah tentu belum bisa secara maksimal mewujudkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pun demikian, sebagai bentuk kami, tanggung jawab moral kami kepada subscriber, kepada viewer semuanya yang ada di channel Buya Mardiansyah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan bagaimana sih perspektif Islam tentang lahan itu, siapa sih sebenarnya pemiliknya. Nah, mari kita merujuknya. Pertama kita dapat melihat yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-109. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, tentu sebagai umat manusia kita semuanya memahami kita diciptakan oleh Allah dari Adam dan Hawa, begitu ya. Yang pada awalnya Adam ini berada di dalam surga. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, misi yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengutus Nabi Adam ini ke bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di ayat ini pada intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya misi untuk mengisi dunia ini, akan mengisi bumi ini, planet bumi ini dengan menciptakan Adam, gitu ya. Kemudian ya tentu waktu itu bumi beserta dengan isinya, ada hutannya, ada daratannya, ada lautannya, ada udaranya, tentu penghuninya cuma satu, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, oleh karena itu apa yang ada di bumi, di daratan, di lautan, di udara, itu semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seiring dengan waktu tentu ya kita sudah maklum saja bahwa keturunan Nabi Adam terus beranak pinak, terus keturunan demi keturunan ini menetapi suatu wilayah. Nah, kemudian tentu ya siapa yang menetapi suatu wilayah itu lalu menggarap tanahnya, kemudian mengelola lahan itu, dialah yang memiliki secara duniawi gitu ya, secara manusiawi begitu. Nah, sementara pada hakikatnya semuanya itu adalah milik dan kepunyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kemudian di dalam Islam tidak juga menafikan akan kepemilikan secara individu. Nah, bagaimana dikatakan di dalam Islam itu juga mengakui lahan yang dimiliki secara individual. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, siapa yang mengelola lahan yang mati, maka dialah yang akan menjadi pemiliknya gitu. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwa memang kepemilikan dari lahan itu diakui secara Islam. Nah, apalagi di konteks negara ya, yang kita sudah punya organisasi dan tentu prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip dari semua aspek-aspek sosial itu harus diperhatikan oleh negara. Jangan ada satupun yang teraniaya, jangan ada satupun yang terzolimi. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi pernah mengatakan, man ahya ardan maitah fahiyalah. Artinya adalah siapa yang mengelola suatu lahan, maka dialah yang memiliki lahan tersebut. Nah, ini konteksnya adalah bahwa pada suatu peristiwa di mana belum ada administrasi, belum ada pengelolaan secara organisir, secara administratif, ya tentu salah satu bukti yang otentik sebagai pemilik lahan itu adalah orang yang mengelolanya gitu. Dalam hadis ini sebenarnya yang substansi yang ingin Rasul tegaskan bahwa memang ada kepemilikan individu dari sebuah lahan tersebut. Nah, tentu konteksnya di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda gitu ya. Kalau dahulu ya tentu salah satu indikator satu-satunya yang bisa diterapkan adalah orang yang mengelolanya itulah yang memiliki lahan tersebut. Tetapi pada saat ini tentu tidak serta-merta secara tekstual hadis ini kita pakai gitu ya. Namun dilihat dulu bagaimana status dokumennya, kemudian saksi-saksinya,
ditelusuri kronologinya siapa sebenarnya yang memiliki lahan. Lalu candaan dari Pak Menteri ini sebenarnya sudah terbantahkan ya, karena beliau sendiri yang mengatakan candaan. Tidak mungkinlah negara ini memiliki lahan gitu. Kenapa? Karena negara itu secara historis, secara kronologis, dia itu kemudian berdirinya. Yang ada itu adalah individu-individu yang nomaden, yang pindah ke sini, pindah ke sana gitu ya. Kemudian dia mengelola lahan itu. Selanjutnya dialah yang menjadi pemiliknya. Dan secara de facto itu sudah diakui oleh komunitasnya. Kemudian terus berkembang, manusia ini terus berkembang di mana dia berada. Tentu lahan itu dimiliki oleh orang yang menduduki di situ. Nah, negara belum ada waktu itu. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia berdirinya kapan? Ya, begitu juga dengan kerajaan-kerajaan. Begitu juga dengan pemerintahan-pemerintahan. Itu belum ada. Jadi secara otomatis apa yang dicandakan oleh Nusron Wahid itu sudah terbantahkan gitu ya. Secara logika yang sederhana saja. Nah, persoalannya sekarang adalah kita bukan hanya berbicara tentang status lahannya, tetapi adalah bagaimana pemberdayaan dan kebermanfaatan lahan-lahan yang ada itu. Jadi kami berharap kepada pemerintah lebih tegas itu adalah bagaimana mengidentifikasi lahan-lahan itu. Lalu diserahkan kepada pemerintah setempat agar lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang mati itu dikelola dengan baik. Lahan-lahan yang terlantar itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi taraf kehidupan masyarakat. Apakah itu juga yang sifatnya keluarga, apakah itu sifatnya status milik kaum. Yang pemerintah fokusnya ke sini, bukan mencatut atau bukan menyegel ini lahan negara, ini akan diambil alih negara, bukan seperti itu. Tapi diidentifikasi dengan baik. Jadi Nusron Wahid kami harapkan untuk bisa ya melakukan gerakan yang masif untuk melihat lahan-lahan yang terlantar itu. Lalu bagaimana dimanfaatkan lahan-lahan itu. Jadi dengan demikian insya Allah taraf kehidupan masyarakat itu akan meningkat. Taraf kehidupan ekonominya akan membaik begitu. Apalagi di tengah krisis yang sedang melanda Indonesia saat ini. Pemerintah mestinya bukan menciptakan kerusuhan, keresahan, tetapi menjadi solusi akan perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian juga bagaimana prinsip Islam sekaitan dengan pelestarian lingkungan misalnya ya. Karena erat sekali kaitannya lahan dengan pelestarian lingkungan. Dalam surah Qasas ayat 77 Allah juga menyatakan wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan dan carilah pada kebahagiaan yang Allah akan anugerahkan kepadamu nanti di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia ini. Nah, berbuat baiklah di dunia ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik dan jangan kita berbuat kerusakan karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka membuat kerusakan. Jadi lahan-lahan itu jangan dirusak. Ini juga prinsip yang harus ditanamkan. Ketika kita mengelola lahan, pemerintah mengelola lahan, maka ini juga harus dicamkan. Jangan sampai lahan itu pembukaan lahan, pengelolaan lahan dengan alasan ekonomi, lalu prinsip-prinsip kelestarian lingkungan itu tidak diperhatikan. Dan dalam rentang waktu di masa yang akan datang ini juga akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan nasib bangsa di masa-masa mendatang. Ini prinsip-prinsipnya ya, begitu. Kemudian juga sebenarnya di dalam Islam masih disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki sebidang tanah hendaklah dia menanaminya. Jika dia tidak mampu menanaminya, hendaklah dia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim dan janganlah dia menyewakannya dengan syarat yang memberatkan. Nah, jadi ini juga ketika ada lahan yang tidak bisa dikelola oleh pemiliknya, hendaknya lahan itu tidak hanya digunakan sebagai aset yang ya artinya aset tidak bergerak yang tidak menghasilkan gitu. Jadi Nabi menganjurkan untuk diserahkan kepada siapa yang bisa mengelola lahan tersebut, tetapi prinsipnya di sini adalah sewa menyewakah namanya. Kemudian juga di sini perlu digarisbawahi jangan sampai memberatkan orang yang akan menyewa ataupun mengolah lahan tersebut. Berikanlah kemudahan, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Lalu bagaimana peran negara? Nah, negara sebenarnya juga memiliki peran untuk mengelola. Bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, Nabi mengatakan tanah adalah milik Allah dan Rasulnya. Kemudian kalianlah yang lebih berhak menguasainya dari Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, di sini berarti adalah
diidentifikasi mana lahan-lahan yang memang belum ada pemiliknya sama sekali secara administrasi, secara dokumentasi begitu ya. Nah ini ya bisa saja langsung dimiliki oleh negara. Kenapa? Karena memang di dalam peta itu negara yang menguasai, sebagaimana undang-undang kita juga sudah mengatur kan bahwasanya ya negara ini tentu memiliki tanah air gitu ya, memiliki tanah air dan berdaulatlah atas tanah air itu. Tetapi bagaimana pengelolaannya, bagaimana penguasaannya, ini tentu juga perlu merujuk kepada peraturan perundang-undangan dengan prinsip tidak menzolimi dan tidak ya merugikan pihak manapun. Oke, itu saja barangkali yang dapat Buya sampaikan pada konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pembelajaran dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian saja, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Malaysia Official. Like, share, comment, and subscribe. Buya Malaysia Official. Like, share,